PPKM level 1 hingga 3 membuka kesempatan bagi satuan pendidikan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dengan izin dari pemerintah daerah. Sebelumnya, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim juga telah mendorong pembelajaran tatap muka terbatas untuk segera dilaksanakan. Terlebih, pemerintah pusat sudah memberikan izin pembukaan sekolah di wilayah PPKM level 1 hingga level 3. Dalam upaya mengembalikan peserta didik ke sekolah, ada syarat yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan. Syarat pertama yang harus dipenuhi adalah satuan pendidikan tersebut harus sudah masuk di wilayah PPKM level 1 sampai level 3. Apalagi jika pendidik dan tenaga kependidikannya sudah divaksin COVID-19, sekolah wajib menyediakan opsi tatap muka terbatas, juga memberi opsi pembelajaran jarak jauh di awal pembukaan sekolah. Guru diimbau untuk membangun karakter dan kesenangan anak akan sekolah agar mentalnya siap. Tim Liputan Berita 1. Ya, pemirsa, pemerintah pusat telah memutuskan daerah dengan kondisi PPKM level 1 hingga 3 dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Apalagi saat ini sebagian besar komponen pemerintah daerah, guru, peserta didik dan orang tua sudah mempunyai tujuan yang sama, yaitu agar sekolah segera bisa dibuka kembali. Lalu sudah sampai tahap apa daerah siap melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Direktur Sekolah Dasar Ditjen PAUD Disdakmen, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Sri Wahyu Ningsih, serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Assalamualaikum Bu Sri, Pak Ganjar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mbak Ani. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak, Bu? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mau tanya ke Pak Ganjar dulu. Pak Ganjar, ini kalau saya tidak salah di Jawa Tengah sendiri PTM sudah dimulai sejak 6 September ya. Nah, sejauh ini berjalannya seperti apa dan seperti apa evaluasinya? Kalau evaluasi sampai hari ini so far masih baik-baik saja. Mungkin yang masih dalam pantauan kita adalah kapan anak kita ini berangkat dari rumah ke sekolah, terus kemudian naik apa, siapa antar, begitu ya, atau dia jalan kaki dan pulangnya kembali. Ya, ini yang kita belum bisa memantau secara detail ya. Namun demikian, sampai dengan hari ini belum ada laporan-laporan yang mendorong kepada kita semuanya, yang memberikan info kepada kita bahwa ada sesuatu yang kurang lancar lah gitu ya. So far sampai hari ini sih lancar-lancar saja. Baik. Nah, ini sejauh ini di Jawa Tengah sendiri syarat seperti apa yang harus dipatuhi dalam penyelenggaraan PTM terbatas ataupun uji coba saat ini? Ya, waktu kita ingin menyelenggarakan itu ada keraguan-keraguan Mbak, karena levelingnya waktu itu kan cukup banyak. Ada yang masih level 4, atau dia udah turun di level 3 tapi dalam aglomerasi level 4, jadi terpaksa tidak bisa jalan. Bahkan ada juga yang cepat-cepat, mereka ingin melaksanakan PTM dengan cepat. Sehingga kita harus ya tiup-tiup peluit waktu itu. Halo, belum boleh, jangan dulu gitu kan. Jangan cepat-cepat gitu. Nah, teman-teman yang di kabupaten kota juga mengalami hal serupa. Ada satu kabupaten umpama, satu pengen cepat banget dilaksanakan, terus kemudian kabupaten yang lain menjadi agak terganggu. Loh, kok bupatinya yang di sana berani, kita kok enggak begitu. Nah, yang begini-begini ini ternyata membuat kecemburuan. Nah, akhirnya setelah ada aturan umum, kita izinkan, lalu mereka boleh melaksanakan, syaratnya harus lapor ke kita, khususnya sekolah-sekolah swasta, begitu ya. Kalau negeri kan biasanya komandonya di kita, mereka sudah secara sistemik ya, menyampaikan laporan. Tapi kalau yang swasta kadang-kadang kita tidak tahu apakah ini sudah mulai atau belum. Sehingga terpaksa kemarin kita harus mengevaluasi beberapa sekolah, negeri juga ada gitu, yang sebenarnya mereka belum memenuhi syarat, tapi mereka nekat gitu. Ya, terpaksa kita minta tutup dulu, jangan mulai dulu. Nah, ini model-model yang kita lakukan untuk melakukan kontrol kepada sekolah yang menyelenggarakan PTM. Begitu, Mbak. Baik, sudah sangat antusias ya Pak di sana untuk melaksanakan PTM. Nah, ini ada berapa persen sih Pak sekolah yang sudah melaksanakan PTM di Jawa Tengah? Kalau saya kasih catatan, kebetulan saya bawa catatan yang saya bisa ceritakan. Jadi untuk pelaksana PTM yang kita lakukan
Ini total untuk SMA, ini saya sebut yang di wilayah Pemprov ya, kewenangan kami, ini sudah ada 248, jadi belum semua sih ya. Terus kemudian ada siswanya kurang lebih 131.896. Untuk SMK-nya lebih sedikit, ini 156 SMK, ini siswanya kurang lebih 106.095. Kenapa siswanya saya sebut ini untuk kita bisa membayangkan kira-kira crowded nggak ya gitu. Terus SLB-nya baru 16 dan ini ada 1.722 siswa yang ada. Jadi itu yang pelaksana simulasi PTM. Namun ada yang terbatas. Nah terbatas ini ada 217 SMA, kurang lebih 123.268 siswa yang melaksanakan. Lalu ada SMK-nya 212, ini siswanya kira-kira 110.492. Dan ada 4 SLB yang melakukan secara terbatas. Nah, inilah yang nanti kita akan evaluasi mereka yang sudah melaksanakan simulasi PTM dan ada yang melaksanakan secara terbatas, sehingga harapan kita nanti kita akan evaluasi apakah kemudian jumlahnya bisa ditambah, apakah kemudian ada kendala dan seterusnya. Kalau lihat antusiasmenya Mbak, siswanya wow, udah top banget mereka. Ya rasa-rasanya ternyata pendidikan yang diterima di sekolah tidak hanya sekedar pelajaran-pelajaran yang mesti diselesaikan dari kurikulum yang ada, tapi mereka perlu bertemu teman. Betul. Bahkan setiap saya meninjau, pasti yang saya tanya, kamu diantar siapa? Kamu udah ada kenal belum sekelas ini? Kalau mereka nggak satu sekolah, nggak tetangga, nggak kenal rupanya. Jadi suasana kelasnya itu menjadi dingin gitu, agak berbeda. Nah ini butuh relasi sosial yang mesti dibangun. Mereka mesti kenal sama teman, awareness-nya mesti dibangun, dan itu memang saya paham betul sih. Rasa rindu anak-anak luar biasa pada sekolah. Betul. Artinya sejauh ini sudah cukup banyak siswa yang menjadi peserta di PTM di Jawa Tengah dan sekiranya nanti akan terus bertambah seiring dengan penurunan kasus COVID-19 di sana ya Pak. Saya mau tanya ke Ibu Sri. Ibu Sri, hingga kini masih banyak daerah atau wilayah di sekolah-sekolah di Indonesia yang masih belum bisa melaksanakan PTM, seperti belum adanya kesiapan infrastruktur hingga level PPKM setempat. Seperti apa nih Bu kondisinya di lapangan? Ya, terima kasih Mbak Anggi. Memang sampai saat ini ya secara nasional memang kita masih berada di kondisi level 1, 2, 3, dan 4. Sebagaimana arahan Presiden maupun SKB 4 Menteri ya, untuk level 1, 2, 3 ini segera didorong untuk segera bisa memberikan fasilitas pembelajaran tatap muka. Namun kembali ini tentunya harus inline dengan Inmendagri, seperti yang tadi Pak Gubernur juga sudah sampaikan. Kalau di data secara nasional, Mbak, yang kita update per 6 September, beberapa hari lalu, sekolah yang berada di level 1, itu untuk semua jenjang ya, dari PAUD, SD, SMP, dan SMA, ini baru 5 kabupaten. 5 kabupaten ini yang level 1, ada di 5 Sewu Pak Ganjar, ini terutama saya menyebutkannya di daerah kabupaten kotanya ya, karena provinsinya nanti akan mengikuti. Nah di 5 kabupaten itu total jumlah sekolah itu baru 3.357. Itu untuk dari PAUD sampai SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Kemudian yang ada di level 2 sebanyak 193 kabupaten atau 243.212 sekolah. Yang di level 3 ini baru sudah 253 kabupaten kota atau sebanyak 243.558 sekolah. Yang di level 4 ini masih 63 kabupaten kota, Mbak, kabupaten atau 50.852 sekolah. Ini artinya masih cukup banyak. Dan bagaimana persiapannya? Tentunya selain mendorong level 1, 2, dan 3 dengan berbagai alasan ya yang tadi Pak Gubernur juga sudah sampaikan, sekolah itu tidak hanya untuk belajar kognitif saja, tapi interaksi sosial,
bertemu kawan. Memang betul kalau ditanya ke sekolah, anak-anak tuh yang isinya kangen dengan kawan-kawan. Karena memang sekolah ini menjadi tempat interaksi sosial, juga menjadi tempat untuk terbangunnya karakter. Nah, ini yang membuat anak-anak maupun sekolah itu sangat antusias melaksanakan pembelajaran tatap muka. Namun sekali lagi, semua ini harus berangkat pada kondisi daerah. Seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur, betapa antusiasnya sekolah ingin membuka, tapi yang namanya gubernur, kepala daerah, bupati, wali kota, itu semua harus punya peluit. Yang mana yang betul-betul aman dan betul-betul terseleksi daerahnya, sehingga baru bisa dinyatakan sekolah membuka. Setelah di sekolah dinyatakan membuka pun masih banyak tahapan yang harus disiapkan. Jadi tidak cukup dengan kondisi level saja. Daftar periksa sebagaimana amanat SKB 4 Menteri ini juga betul-betul harus pedomani. Dan terlebih sikap kedisiplinan warga sekolah, termasuk orang tua, proses-proses itu juga harus dilalui semuanya. Dan sekali lagi, sukses atau tidaknya PTM itu kembali kepada kontribusi kita semua, orang tua, menyiapkan itu, mengizinkannya, dan sekolah bagaimana mempersiapkan kondisi sekolah betul-betul dinyatakan aman, siap dengan segala infrastruktur untuk menjamin mempersiapkan keselamatan dan kesehatan semua warga sekolah. Seperti itu Mbak Anggi. Baik, artinya tidak hanya bergantung terkait dengan level PPKM di daerah tersebut ya Bu, tapi juga melibatkan kerjasama untuk mewujudkan PTM itu bisa berlangsung. Baik Bu Sri dan juga Pak Ganjar, kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa jangan... Ya, kita lanjutkan dialog kita di segmen kedua Lunch Talk siang ini. Saya ke Pak Ganjar dulu. Pak Ganjar, di segmen sebelumnya Anda sempat mengatakan di Jawa Tengah ada kabupaten kota atau daerah yang dalam tanda kutip seperti cemburu begitu ya Pak dengan daerah lainnya karena belum bisa melaksanakan PTM. Nah, ini untuk aturan atau keputusan untuk melaksanakan PTM di Jawa Tengah sendiri, koordinasi antara Pemprov dan juga pemerintah daerah sendiri seperti apa? Apakah ini bergantung kepada evaluasi dan kebijakan pemerintah kabupaten kota atau tetap mengikuti seragam begitu, satu suara dengan Pemprov? Atau seperti apa Pak? Iya, kalau aturannya sebenarnya kan sifatnya nasional. Bahkan penentuan levelingnya itu ditentukan oleh pusat. Maka sebenarnya kalau kita melihat pada data level, semua kabupaten kota sudah tahu. Kami sekarang di level berapa. Itu yang menjadi pedoman untuk semuanya. Meskipun kami di Pemprov, di Satgas COVID, secara harian, kita selalu punya data pembanding dalam konteks data epidemiologis. Sehingga kalau kita menggunakan waktu itu grading warna, ada merah, orange, kuning, hijau, dan sebagainya, itu kita jadikan pembanding. Kenapa double check kami lakukan? Agar anak-anak nanti aman, agar daerah itu aman, agar juga tidak ada euforia. Karena Mbak, kecemburuan itu muncul pada saat masih ada level 4. Alhamdulillah sekarang tidak ada lagi level 4 yang ada di Jawa Tengah sehingga semua sudah boleh melaksanakan. Cuman sekali lagi, kontrol itu kalau kita tidak lakukan dengan ketat, nanti mereka yang masih di level 3, terus kemudian seolah-olah nanti orang akan sekolah semuanya bareng-bareng, dan itu tidak ditata, bahaya. Maka kami mencoba untuk membackup. Kami pernah ngobrol dengan Mas Menteri pada soal syarat-syarat, di mana satu syarat vaksin itu tidak masuk. Nah, karena vaksin tidak masuk, maka ada orang tua, wali murid yang menyampaikan kepada kami, Pak Ganjar, anak saya belum divaksin, saya tidak izinkan, dan itu kami izinkan kalau orang tua tidak mengizinkan, sehingga tetap mereka PJJ di rumah, dan itu nggak apa-apa. Dan gurunya banyak yang kreatif kok Mbak, karena gurunya juga membuat blended learning gitu ya. Jadi di sekolah dipasang kamera, terus kemudian mereka bisa mengikuti dari rumah, dan saya sudah ngecek kalau mau lewat di belakang melakukan itu secara bersama-sama. Nah, ini yang coba kita komunikasikan dengan mereka-mereka yang ada di sekolah-sekolah, dan kami koordinasi terus. Kadang-kadang kami dibantu Mbak oleh masyarakat, karena masyarakat melaporkan, Pak Ganjar, kita kan belum siap, masa ini dipaksakan? Wah, mulai laporan banyak. Ada WA saya langsung, ada yang ke medsos, ada yang ini udah jalan, udah baik, semua memenuhi syarat. Urusannya tidak ada urusan PTM, Mbak. Urusannya Pak Ganjar, ini kami kan korban COVID.
kami kena PHK, jualan kami tidak laku, tapi kenapa kami dipaksa untuk membeli seragam? Nah ini yang begini-begini sekolahnya kita tegur ini. Sekolahnya kita tegur. Saya bilang, udah deh sekolahnya nggak usah pakai seragam, nggak apa-apa sekarang. Toh kita lagi uji coba untuk pelaksanaan sekolah tatap muka. Jadi mulai muncul problem-problem yang membuat kita makin hati-hati dan makin komprehensif lah mengelola sekolah ini. Begitu ceritanya. Baik. Nah Pak Ganjar, ini terkait dengan pelaksanaan PTM di sana, apakah ini harus melalui uji coba terlebih dahulu atau bisa langsung menerapkan PTM terbatas? Seperti kalau saya tidak salah, contohnya di Solo ada sekolah yang melakukan simulasi PTM dulu, namun ada juga sekolah yang langsung melakukan PTM terbatas. Ini seperti apa Pak aturannya? Ya sebenarnya tahun lalu kami sudah pernah melakukan uji coba dan kemudian kita tambah begitu. Rencananya kan kami membuka lebih cepat, Mbak. Kalau tidak ada strain baru varian Delta, kami udah buka waktu itu. Tapi kan pukulan yang sangat keras sekali pada varian Delta itu kan membuat rumah sakit kemudian penuh, ya, dokter-dokter juga kewalahan, ya, perawat kewalahan, semuanya ya kita tahan lagi. Nah, terhadap daerah-daerah yang saat itu sekolahnya sudah melakukan uji coba, karena dia udah ngerti, maka terus. Nah, yang belum kita melalui tahapan uji coba dulu. Nah, yang lain kita minta untuk melakukan benchmark, terutama ketika kemudian mereka mesti menyiapkan sarana prasarana, terus kemudian prokes gitu ya, sampai kemudian pengalaman berbagi cerita bagaimana agar mereka bisa lebih aman. Jadi ada sih Mbak tahapan-tahapannya dan ada tim dari Pemprov yang selalu mendampingi sehingga kalau daerah itu ragu dan kemudian kami membuka langsung boleh nggak? Langsung kita cek dulu checklistnya. Udah belum, syaratnya memenuhi, teknisnya, gurunya, siswanya, nanti flow yang dibikin di sekolah itu, sarana prasarana dan sebagainya itu kita tes. Dalam hal mereka memenuhi, karena kadang-kadang juga itu tidak terlalu sulit sebenarnya, maka kita bisa awasi. Silakan nanti di setiap hari laporan ya. Jadi kita minta laporannya setiap hari, Mbak. Nanti 1 minggu langsung diakumulasi, kita bisa tahu, oh ini bisa jalan, maka terus begitu. Baik, artinya ini sekolah yang langsung membuka total atau melakukan PTM terbatas, uji cobanya sudah dilakukan terlebih dahulu ya Pak di tahun lalu sebelum adanya gelombang COVID kedua. Nah, saya mau tanya ke Ibu Sri. Ibu Sri, ini terkait dengan pelaksanaan PTM terbatas tanpa melalui uji coba di daerah lain, seperti apa Bu mekanismenya? Ya, Mbak Anggita, seperti yang disampaikan Pak Gubernur, sebetulnya PTM ini juga sudah kita lakukan, kita uji cobakan dari semenjak tahun lalu ya, tahun ajaran baru tahun lalu. Ketika badai COVID datang kembali, tentunya kita harus menyesuaikan. Sehat dan selamat itu menjadi prioritas untuk peserta didik anak-anak kita. Artinya bahwa betul memang daftar periksa yang menjadi persyaratan harus dipenuhi oleh sekolah. Sebetulnya seperti Pak Gubernur bilang, nggak susah-susah amat sebetulnya persyaratannya. Cuman yang penting sejauh mana sekolah dan orang tua komit gitu loh dengan persyaratan tersebut. Jangan sampai juga di sekolahnya persyaratannya ketat, anak perjalanan dari rumah ke sekolah tidak terkawal dengan baik. Ini kan yang menjadi kekhawatiran kita bersama. Jadi memang baik sekolah maupun orang tua ini harus ada satu kerjasama dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka ini. Dan untuk sekolah-sekolah memang kembali lagi terhadap kawan-kawan Satgas itu loh Mbak. Kawan-kawan Satgas ini juga harus menjalankan betul tugas fungsinya. Tidak hanya, maksud saya Satgas kabupaten ya yang menjadi keharusan atau Satgas provinsi, ini harus menjalankan betul. Mulai dari tahap persiapan, betul-betul mempersiapkan, ngecek betul sekolahnya itu udah siap atau belum. Di saat PTM itu dilaksanakan, minimal Satgas COVID level sekolah dengan mengoptimalkan peran serta UKS didampingi oleh komite sekolah, orang tua, dan elemen yang ditunjuk untuk sebagai Satgas COVID sekolah, ini juga betul-betul harus konsisten menjalankan prosedur-prosedur yang memang untuk mengawasi jalannya PTM itu sendiri. Sehingga memang kekhawatiran pelanggaran itu kan saya rasa pasti ada ya.
mulai dari anak pakai masker, nun sewu ya, nggak bener gitu pakai maskernya itu. Terus terang saya juga masih menemukan kalau saya turun ke sekolah. Tapi kan sekolah itu kan tempat edukasi ya Mbak, tempat untuk mendidik anak, literasi anak-anak. Nah ini yang Satgas COVID sekolah ini harus betul-betul ya namanya juga peserta didik. Tapi nun sewu Pak Ganjar, Pak Gubernur, di beberapa sekolah itu semangat anak-anak level bawah, misalnya SD itu jauh lebih semangat untuk berangkat sekolah ketimbang yang SMP, SMA atau yang kelas lebih tinggi gitu. Karena mereka sudah lebih dengan teknologi. Sekolah-sekolah yang tidak punya hambatan masalah pemanfaatan teknologi, sekolah PJJ itu juga nyaman-nyaman saja, dan itu dimungkinkan di masa PTM ini untuk fasilitas blended learning itu harus disiapkan oleh sekolah. Tetapi untuk sekolah yang memang memiliki baik sarana prasarannya siap maupun gurunya juga harus siap untuk memfasilitasi blended learning. Karena memang hanya memilih untuk tidak memilih itu ya. Orang tua punya hak untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan putra-putrinya mengikuti PTM. Tetapi putra-putri yang tetap belajar di rumah juga tetap harus mendapatkan hak belajar yang harus difasilitasi oleh sekolah. Nah, artinya blended learning ini sekolah-sekolah udah keren. Nggak usah level atas ya. Sampai level sekolah dasar saja, saya lihat di beberapa daerah itu sudah lebih, alhamdulillah, kemajuan teknologi digital ini betul-betul terjadi akselerasi karena kondisi pandemi COVID-19 ini. Jadi memang fasilitas semua ini, PTM ini didorong oleh komitmen bersama antara orang tua dan masyarakat. Perlu kerjasama yang baik dan perlu terbangun komunikasi yang baik semua pihak, sehingga tidak hanya di sekolah sehat dan selamat itu dijaga, tapi proses di rumah menuju sekolah sampai anak pulang dari sekolah ke rumah ini juga harus menjadi perhatian bersama. Betul. Seperti itu Mbak Anggi. Baik, ini artinya tidak hanya mengenai kesanggupan untuk memaksimalkan blended learning untuk proses belajar, namun juga konsistensi selama menerapkan protokol kesehatan itu ya Bu, yang menjadi penting dan juga indikator sukses atau tidaknya PTM ini akan berjalan. Baik, Bu Sri dan juga Pak Ganjar, kita masih akan lanjutkan dialog kita di segmen terakhir usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Pak Ganjar dan juga Ibu Sri, di segmen sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan evaluasi pelaksanaan PTM sejauh ini dan juga indikator kesuksesan dari PTM. Tidak terasa kita sudah tiba di penghujung segmen. Saya persilahkan masing-masing Pak Ganjar dan juga Ibu Sri untuk menyampaikan pesan dan juga himbauan kepada masyarakat, terkhususnya peserta didik terkait dengan pelaksanaan PTM. Silakan Pak Ganjar terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Jadi kondisi pandemi alhamdulillah sudah mulai membaik. Saya ingatkan jangan euforia. Untuk seluruh masyarakat jangan euforia. Bagaimana dengan yang di sekolah? Juga harus ketat. Karena apa? Ini terkait dengan keamanan dan kesehatan seperti Bu Sri Wahyuni tadi sampaikan. Maka kemudian tanggung jawab, saya sepakat, tanggung jawabnya ada 3 nih. Ini pemerintahnya tanggung jawab, ya, sekolahnya tanggung jawab, terus kemudian masyarakat tanggung jawab. Nah, orang tua juga tanggung jawab. Maka kemarin Mbak, saya izinkan kalau orang tua dalam hal dia pegawai negeri begitu ya, mereka mau mengantarkan anak ke sekolah pagi, maka saya izinkan, nanti jemput juga saya izinkan. Jemput dulu agar ini lebih aman. Karena apa? Situasinya belum baik-baik banget gitu ya. Kecuali nanti levelnya semua sudah 0 gitu, boleh lah ya. Tapi kalau kemudian levelnya masih ada yang level 3, ya meskipun banyak 2-1-nya, tapi kita mesti hati-hati. Karena kehati-hatian ini masih penting. Jangan sampai kita sudah mau masuk garis finish, tapi terjadi sesuatu yang nanti mengakibatkan kita tidak bisa masuk garis finish. Nah, ini butuh dukungan semuanya. Dan kepada orang tua, kalau mengalami kesulitan, jangan sungkan untuk menyampaikan kepada guru, agar guru bisa membantu proses belajar. Kepada guru, kalau ada kesulitan, sudah saya minta untuk komunikasi ke dinas-dinas pendidikan. Dan kalau kemudian itu nanti bisa dibantu kan gampang. Nah, kalau itu masih sulit, ngomong sama gubernur, biar kita bereskan untuk kita putuskan yang terbaik. Begitu, Mbak.
Baik, intinya jangan euforia dan tetap utamakan kedisiplinan prokes selama PTM ini berjalan ya Pak. Baik, Ibu Sri silakan pesan dan juga himbauan dari Anda. Ya, betul seperti yang disampaikan Pak Gubernur, jangan ya sehat dan selamat itu menjadi prioritas kita semua. Karena belakangan ini kita lihat di masyarakat dengan turunnya level ini semangat euforia itu kelihatan sekali dan ini terus terang mengkhawatirkan kami. Mengkhawatirkan terutama untuk anak-anak kita yang memang kita dorong untuk 1, 2, 3 sudah bisa mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas. Namun sekali lagi perlu kami pastikan orang tua memiliki peran penting untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan putra-putrinya belajar secara tatap muka. Bagi anak-anak yang memang tetap orang tuanya meminta untuk tetap bisa belajar di rumah, sekolah memang harus memfasilitasi. Anak-anak harus mendapatkan hak belajar. Namun sekali lagi perlu terbangun komunikasi yang baik antar semua pihak, baik pihak sekolah dengan orang tua, pihak sekolah dengan dinas pendidikan, agar kita bisa mengawal bersama-sama tujuan pembelajaran tatap muka terbatas itu sendiri. Dan kemudian Mbak, terkait dengan pembelajaran tatap muka terbatas ini juga diharapkan agar daerah-daerah khususnya yang belum bisa memfasilitasi blended learning, tentunya ini juga membutuhkan kerjasama kembali dengan orang tua. Orang tua harus meningkatkan konsekuensinya ketika memutuskan putra-putrinya untuk belum bisa berangkat ke sekolah. Kita harus mendorong anak-anak kita betul-betul mendapatkan layanan yang baik juga di rumah. Karena untuk sekolah yang belum bisa memfasilitasi blended learning ini tidak mudah bagi sekolah untuk melakukan apakah guru kunjung atau dan lain sebagainya, karena memang Indonesia kan luas sekali ya Mbak ya. Dan ini orang tua harus memahami kondisi itu. Jangan sampai nanti ada merasa cemburu atau seperti apa, karena memang sekolah juga tidak bisa membeda-bedakan kepada anak yang belajar di rumah ataupun kepada anak yang belajar di sekolah. Semua harus mendapatkan perhatian yang sama. Memang ini tidak mudah, untuk itu diperlukan kerjasama semua pihak. Satuan pendidikan, orang tua harus bergandengan tangan, bahwa ini merupakan kewajiban kita bersama. Kemudian yang terkait karakter, Mbak. Kita sudah cukup lama anak-anak kita belajar dari rumah. Tentunya sekali lagi sekolah memang tidak hanya untuk tempat belajar memahami kognitif saja, tetapi ketika kita masih tetap sebagian harus melanjutkan pembelajaran jarak jauh di rumah, tentunya orang tua, ayah bunda atau yang lainnya juga tetap harus menjadi contoh yang baik. Mulai dari perilaku, menjaga perilaku hidup bersih dan sehat itu harus dicontohkan. Karena anak-anak kita juga saya pengalaman, ini saya bicara selalu dari pengalaman ya. Pengalaman saya berkunjung misalnya ke beberapa sekolah, tanya, pakai maskernya yang benar. Mama aku juga suka diturunin. Nah kayak gitu tuh, sederhana, simple, tapi ini jangan sampai jadi jadi contoh yang tidak baik. Mudah-mudahan kondisi pandemi ini memberikan kita semua jadi cooling down untuk bisa mendidik anak kita lebih baik. Menjadi pendidik terbaik. Itu kan juga orang tua harus melakukan hal itu. Betul. Itu Mbak, perlu kekuatan semua pihak. Betul. Dalam menjaga psikologis anak dalam melaksanakan pembelajaran dengan cara yang berbeda di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Mbak Anggi. Baik, tentunya kita harapkan kerjasama semua pihak ini terus solid ya, tidak hanya pemerintah namun juga masyarakat dalam menghadapi pandemi, agar pun kemudian nanti kegiatan belajar mengajar anak-anak kita bisa terus berjalan lancar. Terima kasih banyak Pak Ganjar dan juga Ibu Sri sudah berbagi informasi bersama kami siang ini, sehat selalu. Ya pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama